Halo semuanya, perkenalkan saya Lia Terwahyuni. Saat ini saya berada di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singi, Kabupaten Kuantan Singi. Di sini kita bisa melihat secara langsung perkebunan kelapa sawit. Desa ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Nah, dibandingkan dengan sistem hutan primer, ekosistem ini merupakan hasil intervensi manusia yang memaksimalkan proses produksi buah sawit itu sendiri. Tapi tahukah kalian, perubahan ekosistem dari hutan menjadi kelapa sawit bukan hanya merubah pemandangannya saja, tetapi juga merubah respon ekofisiologi tanaman dan bagaimana emisi karbon itu dilepaskan ke atmosfer. Tahukah kalian bahwa kelapa sawit dan hutan primer memiliki strategi hidup yang sangat berbeda? Kelapa sawit merupakan mesin produksi yang mana lebih dari 50% hasil fotosintesis dialokasikan menjadi buah. Sedangkan hutan primer itu memiliki ekosistem yang lebih stabil dengan kanopi yang berlapis dan juga siklus yang tertutup, sehingga mereka mampu menjaga kestabilan secara alami tanpa intervensi atau input tambahan dari manusia. Oke, mari kita hubungkan dengan lahan gambut. Di lahan gambut, tanaman kelapa sawit memerlukan drainase atau pengeringan lahan terlebih dahulu agar dapat tumbuh secara optimal. Ketika muka air tanah turun, maka oksigen akan masuk ke dalam pori tanah gambut dan mengaktifkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Sehingga karbon yang tersimpan di lahan gambut selama ribuan tahun akan teroksidasi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin dalam muka air tanah, maka emisi karbon yang akan dilepaskan juga akan semakin meningkat. Selain emisi karbon dioksida, dampak lain seperti penurunan muka air tanah atau subsidence juga sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan banjir permanen, kerusakan lahan, bahkan penghilangan karbon yang telah tersimpan selama ribuan tahun. Nah, walaupun di desa ini tidak ada lahan gambut, tetapi kita masih bisa tetap belajar bahwa perubahan penggunaan lahan, misalnya dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan. Hal ini perlu dipahami agar kita dapat mengelola lingkungan secara lebih berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, kelapa sawit memang sangat efisien dalam hal produksi, tetapi memiliki biaya ekologis yang besar, terutama jika dikembangkan di lahan gambut. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan perlu kita jaga untuk masa depan yang lebih cerah. Jika dikaitkan dengan pembelajaran biologi di SMA, materi ini sangat relevan dengan konsep ekosistem, perubahan lingkungan, dan emisi karbon. Melalui contoh nyata seperti perkebunan kelapa sawit dan juga lahan gambut, peserta didik dapat memahami bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan juga meningkatkan emisi karbon dioksida. Oleh karena itu, hal ini akan menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk dapat menjaga lingkungan dan juga mengelola lingkungan secara lebih berkelanjutan. Oke, sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.